Ciri-ciri dari yang disebutkan Presiden Joko Widodo tadi masih menjadi misteri ya. Bang Saididu sepertinya ingin langsung menjawab secara gamblang. Bang Saididu. Saya pikir ya bahasa-bahasa bahwa semua yang berambut putih menjadi calon itu adalah bahasa politik, bahasa bunga-bunga. Ya udahlah, pasti arahnya ke Ganjar lah itu. Jadi nggak baper nih Bang Noel? Jadi ya udahlah. Jadi tidak mungkin lah itu tidak mengarah ke situ. Nah, saya hanya menyatakan begini. Tadi ada kemarin dari PDIP menyatakan bahwa sepertinya Pak Jokowi terjebak ke acara itu. Saya menyatakan itu enggak, ini acara besar. Dan saya yakin bukan Mas Beni, bukan Pak siapa Silver. yang Silver perancangnya. Saya yakin ini Pak Jokowi perancangnya. Wow. Kenapa? Siapa yang bisa menggeser, memakai Istora Senayan kalau bukan presiden? PDIP aja nggak kuat. Siapa yang bisa mendatangkan ketua Kadin kalau bukan presiden? Nggak mungkin lah Pak Beni yang bisa. Nanti saya jawab. Ya, enggak. Itu saya Kalau 30 nanti habis, Bang, saya durasi, 30 Bang. tahun Makanya. di dalam Jawab dulu birokrasi jadi paham. Nah, yang kedua, saya melihat Pak Jokowi ini keluar semua auranya kalau di depan relawan. Tapi kalau di dalam partainya kelihatannya nggak keluar gitu loh. Nah, apa benar? Itu fitnah. bukan. itu dia tuh. Perasaan kalau Saya jawab ketemu dulu dong, Bung Andro ya. Jokowi Sampaikan dari oleh Pak dulu Saididu nih, penting kita nih. selalu bahagia. Nah, bukan. Saya bilang nggak keluar auranya. Gini, nah, ya. jadi semua Saya harus lepas jawab bebas nih. kalau Saya di harus relawan. meluruskan. Sehingga saya tidak merasa salah kalau Pak Jokowi itu membuat banyak acara relawan. Beliau bikin berkali-kali kok, bukan sekali. Nah, jadi mungkin ini saya katakan, saya ulangi tadi. Sepertinya ada hasrat Pak Jokowi tidak bisa tersalurkan Lebih di partainya. salah lagi gitu loh. nih. Opung ditanggapi dulu Saya Bang Sai, jawab. ditanggapi dulu langsung. Di awal Opung bicara, saya senang. Opung mengatakan bahwa lawan berdebat adalah teman berpikir satu. Opung mengatakan bahwa setiap diri kita saya elemen bukan Opung bangsa lah. tidak boleh Saya merasa orang Bugis ya, saya nggak ngerti Opung. nggak boleh merasa paling benar sendiri, ya kan? Saya senang. Dan sikap pernyataan Pak Saididu ini jauh dari karakter Pak Saididu sebelumnya, ya. Saya senang. Tapi di akhir pernyataan saya harus luruskan. Ini acara murni relawan, keinginan berkumpul, reuni. Idenya sudah muncul sejak lama Agustus. Baru terrealisasi di tanggal 26 November. Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden, pihak yang diundang. Ya. Idenya sudah lama, ya. Nah, baru terlaksana 26 November. Jadi murni dilaksanakan oleh relawan, sebuah Pengalaman saya ya, kerinduan. sedikit aja. Enggak. Saya pernah bikin jambore relawan. Ya. Pertama Ya. Jokowi 2015. Ya 11.000 orang datang. Ya, terus? Ngambil sendiri. Itu cuma 2 minggu kita bos. Apanya? Nggak sampai dari Agustus 2021 baru kejadian Tadi 2022 saya bulan sampaikan November. ide di bulan Agustus itu ide. Belum ada persetujuan, belum ada kesiapan beliau untuk mengatakan akan hadir. Ide kita relawan. Jadi murni ini ide relawan reuni berkumpul setelah Pilpres 2019. Jadi nggak benar juga kalau Pak Jokowi menghabiskan waktu untuk agenda-agenda relawan, Pak. Kedua, Pak, wajar relawan itu bagian dari rakyat, ingin mendengarkan kebijakan politik arah negara yang disampaikan langsung oleh presidennya. Wajar juga kalau Kedua, rakyat. saya belum selesai. Wajar Tadi juga saya nggak mau kalau motong Pak rakyat Said lain, loh. Saya nggak rakyat mau lain motong Pak datang ke Tua istana, tadi. jangan presiden Nggak, keluar kota dong. saya nggak mau selalu. motong Karena Pak Tua rakyat tadi. juga Mohon itu maaf, Gini. kita berikan Jangan durasi yang hanya- sama Bang. iya, Ya. Jangan Saya hanya ketemu relawan, Bergantian. relawan Iya. disiapkan tempat di Istora, tapi kalau rakyat lain datang ke istana, itu presiden malah keluar. Iya rakyat juga, itu baru presiden namanya. Silakan. Itu Jadi dia. bukan Ya. Itu bukan demonstrasi. presiden Seolah-olah relawan Indonesia. gara-gara itu Presiden Republik demonstrasi. Tadi Indonesia. tuduhan, Pak, seolah-olah karena presiden atau ada intervensi atau kekuasaan kemudian Istora bisa digunakan. Enggak lah, Istora bisa digunakan oleh siapapun. Saya begini, Nasib saya- kurang baik pada dia aja. Saya kemungkinan berharap, ya. saya berharap Dan kemudian presiden ke Istora nggak bisa depan. digunakan. PDIP. Saya berharap resmi, kemudian Sebentar, kita bergantian Ini Bapak. bagian saya loh. Sebentar, resmi bergantian Saya nggak Bapak. mengajukan Iya, permintaan. saya nggak memotong Bung Baik, Dedi Bang tadi. Dedi, Bagian beritahu. kita saya. habiskan dulu, Bagian Bang Beni siapa? dihabiskan dulu, Bang Beni, Iya. silakan. Bang Beni dihabiskan singkat. Singkat, Bang. Tolong yang dicuplik itu secara keseluruhan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidato kebangsaannya? Pertama tentang situasi global. Tentang 2045 Indonesia emas, Indonesia maju. Situasi krisis yang akan dihadapi karena perang Ukraina, Rusia dan juga COVID-19. Apa yang harus disiapkan Indonesia? Apa yang harus disiapkan oleh masyarakat?
Program apa yang sudah dikerjakan, apakah berdampak kepada masyarakat atau tidak. Apa yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah di akhir kekuasaannya menjelang 2045. Pesan-pesan kebangsaan dan silurat yang disampaikan oleh Noel tadi, ya. Apa Noel yang lo bilang tadi? Kepentingan kita hari ini adalah kepentingan untuk rekonsiliasi nasional. Jadi kenapa hanya cuplikan rambut putih yang dikutip dan juga kening berkerut? Kemudian ini ditafsir dan kemudian membuat Bung Noel GR seolah-olah ini untuk calon tertentu. Boleh sampai situ dulu Gini, Bang Benny ditanggapi. sedikit Kita berikan lagi. waktu yang sama Bang, waktu kita singkat. Terima kasih Setiap banyak. pemimpin Silakan. Pak, memiliki style Pak. komunikasi Ya, ya, politik. ya. Jadi kalau Pak Jokowi menggunakan diksi Oke, tertentu, gimmick, Poinnya sudah kita kemudian dapat, Bang lebih Benny. pada humoris, Terima kasih Giliran banyak ya, Bang Bang style Benny. Benny. kepemimpinan Siap, dan Bang gaya Pak Mas komunikasi Benny, Pak Benny. politik. Iya, gitu. silakan. Kalau Said Didu menyatakan Iya. rambut putih itu tidak artinya, tapi ini presiden yang menyatakan. Iya. Jadi dia beda sekali. Pak, saya begini Mas Benny, saya hanya berharap Iya. inilah terakhir kali presiden. Yang kita butuhkan sekarang Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden relawan Indonesia. Itu saja. Saya berharap ini presiden terakhir yang mengutamakan relawan daripada rakyat. Dan Pak yang Jokowi lain. adalah Presiden Republik Ya, Indonesia. betul. Ya, Mas bukan Aldo. presiden Ya, relawan betul. Indonesia. Mas Oke. Aldo. Ya ini anomali sih Bang. Jadi saya kemarin tuh dengar cuplikan tokoh PDIP Bang Pandan Baban ngomong begini Bang. Pak Presiden Jokowi ini gagah kalau ketemu orang. Nggak kayak Pak Harto bawa Jenderal Benny, jenderal-jenderal lain orang takut gitu. Jadi semuanya tuh merasa posesif nih sama Pak Presiden. Relawan posesif, partai posesif, oposisi pun posesif gitu kan. Pengen juga ketemu Presiden gitu Kita kan. nggak posesif Pak, aturannya kita ikut taat azas, taat aturan, Iya. taat etika. Jadi nggak ada posesif di kita. Jadi memang dalam derajat tertentu ketika di akhir pemerintahan semuanya meloyo, orang takut lemdak, orang takut ada semacam kelambanan dalam kepemimpinan presiden gitu. Hari ini kita melihat bahwa diskusi-diskusinya masih tentang apa yang menjadi pikiran presiden dan ini bagus. Justru kita khawatir kalau kita nggak ngomongin ini, orang bakal khawatir calon-calon A, B, C, D, E semuanya gitu. Dan momentum tadi adalah soal tentang bagaimana waktu yang dimiliki, Ya. Pak. Jadi kalau presiden kan waktunya nggak banyak gitu. Kalau seandainya kita nunggu waktu kosong ya nggak kejadiannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mas Eko. Silakan. Iya, kalau saya sih sebagai masyarakat biasa ketika pesan-pesan presiden seperti itu, saya nggak ngambil yang rambut putihnya, kalaupun saya bisa GR. Saya bekas ketua Ganjaris. Tapi saya ngambil pesannya tadi, gitu loh. Saya mantan ketua Ganjaris. Kalaupun saya ngambil pesan yang penting, pemimpin menurut saya bukan cuma presiden. Semua pemimpin itu harus dipilih orang yang mikirin rakyat, orang yang turun ke lapangan, orang yang memperhatikan nasib rakyat. Pesan itu yang jauh lebih penting ketimbang simbol-simbol rambut putih lah, muka berkerut lah, ini kan kayak lagu Ebit, kau tampak tua dan lelah kan kayak gitu. Jadi diambil itu barangkali sebagai momentum perjuangan. Ini orang-orang yang seperti inilah yang bergerak bersama rakyat, yang berpikir tentang rakyat, yang tahu nafasnya rakyat. Pesan itu yang menurut saya penting untuk kita diskusikan ketimbang soal simbol-simbol rambut putih. Naruto juga rambutnya putih gitu loh. Jadi kalau kita sibuk mikirin kayak gitu, nanti kita cuma memikirkan simbol-simbolnya saja, esensinya nggak kita dapetin dari pesan presiden itu. Bang Makasih. Said. Tadi kan tanggapan dari Bang Said bahwa ini sudah clear. Bang Deddy juga ikut komentar Bang. Iya. Bang Said dulu, boleh? Yang soal Mas Eko tadi mengatakan ya jangan dipersoalkan simbol-simbol ini. Ini kan memang ide murni dari Jangan presiden fokus tidak pada mengarah ke simbol. seseorang. Saya agak susah mengharap itu karena presiden bicara di depan relawannya agak susah. Agak susah. Jadi ya, biarkan juga orang mendiskusikan. Ya biarkan saja. Jadi biarkan saja. Saya Loh saya biasa-biasa aja kok. Saya biasa-biasa aja. Dia mendukung Ganjar juga bagi saya nggak penting-penting amat kok. Dia nyebutin Ganjar juga biasa saja saya. Jadi jangan terlalu dibikin berat. Ya. Nah kan belum tentu juga Pak Jokowi mendukung Ganjar, rakyat mendukung Ganjar kok. Jadi biarkan aja biasa saja berlangsung. Jadi jangan juga menyatakan bukan itu maksudnya. Siapa tahu itu maksudnya. Kecuali Jokowi menyatakan bukan itu maksud saya, baru saya percaya. Kalau kita hanya membahas-bahas begini, ya membahas pikirannya Jokowi kita nggak tahu. Pak Deddy, Pak Gini. Jokowi Bang udah Deddy. ngomong loh Pak. Nah, Ternyata Pak Prabowo itu mukanya penuh kerut dan rambutnya putih. Hari ini Pak Jokowi ngomongin kayak gitu loh. itu ya biarkanlah dia bicara. Jadi jangan melarang kita bahas itu. Ya biasa Enggak. saja lah. Makanya gini,
Kita kalau ingin dihargai melakukan apapun, hargai juga orang ketika mengkritik apapun. Jadi jangan sok perangsa paling bener lah. Kalau lu bisa lakukan apapun, orang juga bisa komentar apapun. Gak usah sok pinter sendiri ya. Dan kalau kita merasa pendukung Jokowi, gak usah sok kelakuan preman. Gak usah gagah-gagahan gitu loh. Yang dimaksud siapa ini Bang Deddy? Yang tadi lah yang ngaku paling bersih, ngaku paling hebat di lapangan. Orangnya di Lah belakang ya Bang. itu tadi tuh Sylvester siapa itu namanya nggak tahu saya. Bang Nggak Sylvester, jelas. respon Orang Anda, kayak Bang. gini ngaku pendukung Jokowi itu loh malu-maluin. Respon Anda Bang Rizwar. Oh ya, saya heran ya, ini anggota dewan ngomongnya sangat apa namanya? Kalau orang kayak Anda harus dihadapi kayak tujuannya gitu. Tadi Anda pribadi. main tunjuk Ya, sama kita saya ngomong berkali-kali, tangan sebagai kiri, tangan kanan. akademisi, Jadi Anda nggak ya, layak kita- disopanin, Bung. Kita kembali ke Oke. substansi bahwa Bapak tidak menyerang personal. Respon poin, Bang. Siapa namanya? Saya mau ingatkan Anda tadi berulang siapa kali saya nunjuk-nunjuk juga lupa. saya. Saya juga nggak- Ngomong apa Anda tadi dari tadi? Oke. Jangan Tahu sok yang dulu preman saya lah ngomong kita sekarang. ini. Anda ngaku pendukung Jadi saya Jokowi, ngomong- kelakuan Baik. kayak preman. Bang Deddy, Bang Silver langsung ke substansi Bang Silver, tidak menyerang personal. Oke, kita substansi aja bahwa saya menjawab bahwa acara ini itu udah digagas dari tahun lalu ya. Persiapan panitia itu sebulan yang lalu dan kami sudah melewati semua prosedur dan diberi izin oleh GBK ya, pengelola GBK. Dan kami di situ sekali lagi ingin mengadakan silaturahmi rakyat dengan Baik. presiden. Jadi saya minta pihak-pihak jangan membatasi atau melanggar hak asasi rakyat yang ingin bertemu presiden. Oke. Itu. Bang Intinya Silver, itu. bagaimana respon Anda dengan catatan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta? Puluhan ribu orang relawan Nusantara Bersatu telah memproduksi sampah mencapai 31 ton dalam kurun waktu 1 hari. Ya, oke. Mengenai sampah, saya pikir semua kegiatan di GBK akan menghasilkan sampah yang begitu banyak, termasuk di stadion ataupun di tempat-tempat yang lain. Tapi hari itu juga saya memastikan saya sendiri berkeliling bersama teman-teman, memastikan sebelum maghrib sampah itu selesai. Dan kami setelah itu, kami baru bisa makan dan juga kami memastikan teman-teman yang datang dari daerah, busnya tidak ketinggalan bus. Jadi sekali lagi acara itu tidak memakan korban siapapun, tidak ada luka-luka, tidak ada yang meninggal, dan juga tidak ada yang keleleran, dan juga tidak ada yang rusak, GBK tidak rusak. Hanya ada taman kemarin, saya coba besok saya akan bertemu dengan pihak Dinas Tata Kota Pertamanan DKI. Ya. Kalau memang itu dari kami relawan, akan kami tanggung jawab dan kami perbaiki. Ya, Oke. Bang Silver, kalau kita lihat di layar kaca begitu banyak angkanya 31 ton dan cukup disayangkan ini, Bang Silver. Ya, sekarang saya kasih tahu ya, Dinas LHDKI, kampanye Akbar Prabowo Sandi, tahun 2019 hasilkan 72 ton sampah, saudaraku. 72 ton sampah. Jadi kita hanya separuhnya dan kami pastikan waktu itu tim kebersihan kami dari panitia dan juga tim kebersihan dari GBK bisa membereskannya, membersihkannya sebelum maghrib. Baik Bang Silver, jadi rencananya apakah akan ada kegiatan yang berkesinambungan lagi antara relawan dan juga Presiden Joko Widodo? Atau cukup kemarin saja timingnya? Oh, kita akan teruskan, kita tidak akan berhenti. Karena ini momentum bagaimana kita bersatu meraih mimpi kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan juga kita mengglorifikasi semua capaian Presiden dan juga kita mengejawantakan dalam tindakan sehari-hari apa dari semua capaian-capaian Presiden termasuk hasil dari G20, pembangunan IKN, kita juga akan melakukan nanti rencananya di IKN agar kita semua rakyat bersatu untuk mendukung IKN. Baik, ini supaya Jadi- clear Bang Said yang biasanya mencuit di Twitter, ingin langsung bertanya Bang Said Didu kepada Bang Silver. Saya pikir nggak ada yang saya perlu pertanyakan. Supaya jelas Bang. Kalau ditanyakan pun jawabannya saya belum tentu yang itu yang dilakukan, jadi nggak usah ditanya. Bang Noel. Ya, karena ini Saya coba ingin menanggapi Eko tadi bahwa jangan terlalu GR soal kode putih. Baper, Bukan Bang. di situnya. Yang penting substansi pesan disampaikan Presiden standar. Kepemimpinan 2024 itu mereka yang bekerja untuk rakyat. Berkeringat tidak cuman duduk-duduk leha-leha di istana. Itu pesan yang sangat
sangat substansial ya menurut saya itu dan penting. Karena kita lihat Presiden hari ini kan luar biasa banyak legacy di beliau yang hari ini bisa kita rasakan sama-sama. Dan itu harus di-appreciate ya. Karena ini bukan buat pribadi saya, tapi buat anak saya, buat cucu saya ke depan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Itu umum atau spesifik mengarah ke individu, Bang? Ya kalau saya sebagai pendukungnya Mas Ganjar, ya saya tidak mau GR, tapi saya yakin itu Mas Ganjar. Itu, kira-kira seperti itu. Oke. Rambut putih, kemudian kerutan wajahnya ada, lantas bekerja siang malam untuk rakyat, berpikir untuk rakyat, Mas Ganjar. Gak mungkin mas-mas yang lain tuh. Kemudian besoknya ada Pak Prabowo, ya kita senang. Kemudian besok ada Mas Anies, kita senang. Siapapun kader bangsa ini kan punya potensi untuk memimpin bangsa ini. Dan semua dilindungi oleh undang-undang. Siapa yang mau memimpin, dipimpin silakan. Oke. Yang penting program dan gagasan yang ditawarkan untuk rakyat apa. Itu yang penting. Itu yang penting. Terima Itu kasih. yang penting. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.